ya kemarin kan dari Pak Jokowi catatan hati para Pak Ganjar sendiri. Halo, selamat siang. Saya Gibran Rakabuming mengajak seluruh warga untuk berbondong-bondong ke TPS di 14 Februari nanti untuk memilih PDI Perjuangan dan Pak Ganjar. Apakah kalian semua, saudara-saudara, ya kan, yang bersabang sampai Merauke gitu kan, akan memilih calon presiden yang dimana wakil presidennya itu adalah seorang pengkhianat? Kalau misalkan Bos Iwai sebut Gibran adalah pengkhianat. Halo bro, kembali lagi bersama gua Bos Iwai. Ini malam-malam begini sambil santai istirahat ya kan, Bos Iwai ngebacot-bacot lagi ya bro ya. Hari ini Bos Iwai ingin bertanya nih kepada kalian semua yang menonton video Bos Iwai ini gitu kan. Apakah kalian semua, saudara-saudara ya kan, yang bersabang sampai Merauke gitu kan, akan memilih calon presiden yang dimana wakil presidennya itu adalah seorang pengkhianat ya? Kalau misalkan Bos Iwai sebut Gibran adalah pengkhianat, itu bukan Bos Iwai yang sebut gitu kan Gibran pengkhianat, tetapi adalah dari kubu PDIP tuh ya kan. Dan bahkan Gibran sendiri tidak masalah disebut sebagai pengkhianat tuh ya kan, itu menurut berita yang Bos Iwai baca. Nah, kenapa Gibran disebut sebagai pengkhianat? Ya kan, kita urut ke belakangnya bro ya. Bulan Mei gitu kan, tiba-tiba Gibran Rakabuming Raka gitu kan, wali kota Solo, Surakarta gitu kan, yang maju melalui partai PDIP tuh. Nah, Gibran Rakabuming Raka ini pada bulan Mei tahun 2023 tiba-tiba makan bareng sama Bapak Prabowo Subianto tuh, iya kan, calon presiden untuk 2024 mendatang tuh. Jadi di bulan Mei ini Gibran itu makan bareng dengan Prabowo sekaligus mempertemukan relawannya bro dengan Pak Prabowo gitu kan. Relawan Jokowi, relawan Gibran itu dipertemukan dengan Pak Prabowo. Setelah makan bareng gitu kan, Gibran dipanggil oleh PDIP tuh iya kan, untuk mengklarifikasi kenapa dia makan bareng sama Prabowo tuh, ketum partai Gerindra gitu kan. Nah, setelah ada isu desas-desus gitu kan, pengkhianatan itu gitu kan, tiba-tiba Gibran ditanya oleh wartawan yang Bos Iwai baca dari bisnis.com, apakah Gibran akan masuk ke Gerindra? Kata Gibran kurang lebihnya gitu ya bro ya, nggak mungkin gitu kan. Gibran dibesarkan oleh PDIP gitu kan, maju dididik oleh PDIP, maju sebagai wali kota oleh PDIP gitu kan. Jadi Gibran di situ meyakinkan wartawan bahwa dia tidak mungkin berkhianat sama PDIP tuh. Ini yang Bos Iwai baca dari bisnis.com ya bro. Nah, setelah Gibran mempertemukan relawannya dengan Pak Prabowo iya kan, di bulan Mei juga kalau nggak salah itu Gibran makan bareng dengan Pak Ganjar Pranowo tuh. Bahkan viral videonya, diwawancara segala macam gitu kan. Gibran berjanji akan mengumpulkan relawan untuk Pak Ganjar Pranowo ya bro ya. Itu Gibran sendiri bro ya, melalui video yang viral gitu kan, dimana ada wartawan bertanya sama Gibran gitu kan. Gibran berjanji akan mendukung dan bahkan mengumpulkan relawan untuk Ganjar Pranowo gitu ya bro ya, untuk Pilpres 2024 bro. Nah, setelah Gibran bertemu mempertemukan relawan dia dengan Pak Ganjar gitu kan, video Gibran selanjutnya itu viral lagi bro ya. Itu kalau nggak salah di bulan Juli, kalau nggak bulan Agustus gitu ya bro ya, tahun 2023. Gibran membuat sebuah video bro ya, dimana dia di situ Gibran mengajak masyarakat gitu kan untuk datang ke TPS untuk mencoblos Ganjar Pranowo bro. Halo, selamat siang. Saya Gibran Rakabuming mengajak seluruh warga untuk berbondong-bondong ke TPS di 14 Februari nanti untuk memilih PDI Perjuangan dan Pak Ganjar. Terima kasih. Dan juga wali kota Medan iya kan, Bobi Nasution tuh, sekaligus adik iparnya Gibran Rakabuming, juga mengajak masyarakat
untuk mendukung Ganjar Pranowo, bro, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Bobi Afif Nasution, Wali Kota Medan, ingin menyampaikan dan ingin mengajak untuk sama-sama kita bisa memilih pemimpin yang sudah jelas track recordnya seperti Bapak Ganjar Pranowo untuk bisa kita pilih pada Pilpres 2024 nanti. Dan Jadi keseriusan Gibran mendukung Ganjar Pranowo itu benar-benar terlihat setelah dia membuat video dukungannya kepada Pak Ganjar tuh. Ya kan, bahkan mengajak masyarakat untuk mencoblos gitu kan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden gitu ya, bro. Nah, beberapa minggu atau beberapa bulan itu tiba-tiba gitu kan Bapak Prabowo Subianto itu mendeklarasikan diri sebagai calon presiden, sekaligus iya kan menyebutkan wakil presidennya adalah Gibran Rakabuming Raka, bro. Kita telah berembuk secara final, secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Nah, setelah Gibran dideklarasikan sebagai wakil presiden Prabowo, iya kan, istilah pengkhianatan itu keluar, bro. Itu dari kubu PDIP gitu kan, bahkan dari relawan relawan Jokowi yang merasa dikhianati itu yang dari Jogja, bro. Itu bahkan menganggap bahwa Pak Jokowi dan Gibran itu adalah seorang pengkhianat, bro. Itu menurut berita yang Bosiwai baca ya. Jadi kalau Bosiwai sebut Gibran adalah pengkhianat, seorang pengkhianat, itu bukan kata Bosiwai, tapi berdasarkan fakta yang ada tuh, iya kan. Dan Gibran sendiri ketika dia ditanya wartawan ya kan soal pengkhianatan terhadap PDIP, Gibran bilang sama wartawan nggak apa-apa kan gitu kan. Gibran kan memang standar seperti itu ya, bro ya. Kalau ditanya dia nggak banyak ngomong, bro, Gibran itu, bro ya, sedikit ngomongnya gitu kan. Ya memang faktanya seperti itu. Jadi Gibran sendiri ketika disebut pengkhianat, ya nggak apa-apa, dia terima gitu kan. Jadi kalau Bosiwai sebut Gibran itu seorang pengkhianat, bukan kata Bosiwai, ya. Tapi menurut berita yang beredar tuh, iya kan, salah satunya dari PDIP, bro ya. Jadi lo bayangin, bro ya, partai yang telah membesarkan Gibran, yang telah membesarkan ayahnya tuh, iya kan, dari wali kota, gubernur sampai presiden, dan Gibran juga gitu kan dari wali kota gitu kan, itu juga kan berkat PDIP gitu ya, bro ya. Karena kita maju sebagai wali kota, sebagai gubernur itu nggak ada partainya, nggak bisa, bro ya, harus melalui partai, bro ya. Jadi iya kan, itu sih hak buat teman-teman semua gitu kan. Tapi kalau Bosiwai sendiri sih ya bukan berarti katanya Bosiwai pendukung Anies, bukan, tapi kan kita pakai etika kita gitu kan. Masa kita mau pilih pemimpin gitu kan yang berkhianat, iya kan. Makanya ada Bosiwai dulu pernah gitu kan baca caption gitu kan, dimana ketika Anda dipaksa untuk memilih menjadi pengkhianat, menjadi penjahat, atau menjadi penjilat, lebih baik Anda menjadi penjahat sekaligus gitu ya, bro. Itu kata caption yang pernah Bosiwai baca tuh, iya kan. Karena kejahatan itu gitu kan, itu kan kadang orang terpaksa. Tapi kalau pengkhianat, bro ya, kalau penjilat itu benar-benar lebih jahat daripada orang yang berbuat jahat, bro. Jadi ya kan, menurut Bosiwai kalau kita nih misalkan disebut pengkhianat, kan kita merasa gimana ya, bro ya, malu, bro. Iya kan, bahkan batin kita juga menghukum diri kita tuh kalau kita menjadi seorang pengkhianat, bro. Kan begitu, bro. Jadi kita pasti merenung gitu kan, kalau kita tahu bahwa diri kita itu berkhianat, bro. Itu biasanya keadaan manusia kan seperti itu, bro ya. Tapi kalau ada orang disebut pengkhianat, nggak apa-apa gitu, bro. Itu bukan hanya nggak ada nalar gitu kan, tapi moralnya itu, urat malunya udah putus, bro ya. Jadi kan manusia normal itu kan kalau disebut pengkhianat kan dia minimal dia koreksi diri lah gitu kan. Karena faktanya memang dia mengkhianati kan begitu, bro. Tapi kalau dia disebut pengkhianat, dia bilang ya nggak apa-apa, itu artinya urat malunya udah putus, bro. Dan moralnya itu udah hilang dari di dalam
apa namanya jiwanya tuh. Jadi nggak ada nilainya orang bro, kalau udah nggak ada moral nggak ada nilainya tuh. Jadi ya kan terserah sih, ya kan kalau ini kan pendapat Bos Iwai gitu kan. Bos Iwai itu memilih calon pemimpin itu pasti berdasarkan analisa ya bro ya. Bos Iwai nggak bisa sembarangan bro dari dulu bro. Ya, jadi hanya ini yang ingin Bos Iwai ucapkan gitu kan. Terserah kalian, apakah kalian akan memilih pemimpin yang berkhianat gitu kan, ataukah kalian akan memilih pemimpin yang lain tuh. Itu sih terserah kalian gitu ya bro. Oke bro, jadi hanya ini yang ingin Bos Iwai ucapkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya bro ya, kalau ada salah-salah kata ya kan mohon dikoreksi bro. Oke bro, dah.